Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita boleh bertemu kembali di dalam acara program Gemar, Gerakan Membaca Alkitab Rutin. Saya diberkati Tuhan pada saat pagi hari ini, ya, tanggal 21 bulan 12 2020, yang tertampil dalam firman Tuhan di dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Tema firman Tuhan pagi hari ini saya berikan tema yaitu taat pada perintah Tuhan. Ayat yang ke-20 sini dikatakan anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Ayat 21, kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Ayat 22 yang terakhir, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Bapak Ibu Saudara, saat pagi hari ini kita sama-sama mau belajar dari 3 hal ini, ya. Saya diberkati dengan firman Tuhan saat pagi hari ini dan kita juga sama-sama untuk tetap belajar. Di ayat yang ke-20 di situ dikatakan firman Tuhan, anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Ayat yang ke-20 ini berbicara tentang sikap yang baik selalu membuat hati Tuhan senang. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita kadang-kadang kita merasa bahwa seakan-akan apa yang kita buat, apa yang kita lakukan itu menurut pikiran kita, menurut pandangan hidup kita, menurut penilaian diri kita sendiri. Kita kadang-kadang merasa aku sudah benar, aku sudah melakukan ini sesuatu hal yang baik, dan aku sudah benar ini di hadapan manusia, tapi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Ya, mungkin kita merasa kalau bukan aku, kalau bukan saya yang melakukan, segala sesuatu itu tidak akan pernah baik. Di sini firman Tuhan dikatakan anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Anak yang bijak ini adalah satu sikap yang baik. Bagaimana ketika orang-orang yang di dalam Tuhan mempunyai sikap yang baik, mempunyai sikap yang bijak, cara pola pikir yang baik, cara hidup kita yang baik, itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Saat-saat ini banyak sekali hal yang kita hadapi di sekeliling kita. Menyikapi apapun yang kita hadapi saat-saat ini memang perlu. Kita kadang-kadang merasa tidak mampu. Dan saya yakin dan percaya dengan keterbatasan cara berpikir kita, dengan keterbatasan kita untuk melakukan segala sesuatu, kita tidak akan pernah mampu tanpa Allah sendiri yang memimpin di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam kehidupan orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan atau mengecewakan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya orang yang selalu mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Ya, di sini firman Tuhan dikatakan anak yang bijak menggembirakan ayahnya. Kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang mempunyai gelar disebut sebagai anak Tuhan. Nah, Bapak kita siapa? Yaitu adalah Tuhan Yesus sendiri. Apakah sikap kita sudah bijak? Apakah sikap kita sudah benar di hadapan Tuhan? Selama kita hidup di sekeliling masyarakat, hidup di sekeliling tetangga kanan kiri, hidup berorganisasi, hidup di dalam pekerjaan, apakah sikap kita sudah nampak seperti tema besar di tahun 2020 di GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Kemendung, serupa dengan Allah. Apakah kita benar-benar sudah serupa dengan Allah? Mungkin kita nggak akan pernah serupa yang seperti mutlak, tetapi orang bilang, saya boleh katakan paling tidak mirip. Nah, mirip, apa yang dikatakan mirip? Tentang perilaku Tuhan Yesus yang ada.
mengampuni, sabar, rendah hati, kemurahan, kelemah lembutan, diantaranya seperti itu. Ya. Dan yang mungkin yang paling terakhir dari buah roh adalah penguasaan diri. Ketika Tuhan Yesus menghadapi segala macam hal yang dihadapkan sampai menghadapi sakaratul maut, Tuhan tetap bisa menguasai diri. Penguasaan diri. Orang yang bijak mengembirakan ayahnya. Di poin yang kedua, di situ dikatakan ayat yang ke-21, kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Ini berbicara apa yang dilakukan itu yang akan dituainya. Kebodohan, ya. Kebodohan ini berbicara lingkup yang agak besar, mungkin dalam sikap, mungkin di dalam perilaku. Kadang-kadang kita merasa aku ini benar, aku ini sudah melakukan segala sesuatu ini baik. Tetapi apa yang kita lakukan kadang-kadang belum tentu sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Sikap yang langkah-langkah yang salah, kita kadang-kadang ambil sikap yang kita menyikapi dengan salah. Nah, ini satu perilaku yang orang lain katakan bodoh. Ya. Tetapi mungkin sikap ini juga yang pernah saya lakukan. Ya, kita setia pada Tuhan, kita rajin ke gereja, kita beraktivitas di dalam organisasi gereja. Tetapi orang lain menilai bahwa ini satu kebodohan. Ya, kebodohan. Kenapa harus rajin-rajin? Yang pada saat ini mungkin yang perlu rajin adalah tetap bekerja keras, mencari uang dengan sungguh-sungguh, mencari uang menghidupi keluarga. Kenapa harus rajin setia, beribadah terus-terus? Cukup aja kan, pagi doa, mau tidur doa, sudah selesai. Makan berdoa selesai. Kenapa harus selalu ke gereja, mengikuti doa, begini dan begini? Itu orang lain dunia bisa mengatakan itu satu sikap kebodohan. Ya, saudara, kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi. Kalau mereka dalam konsep seperti ini, mereka orang-orang yang bersikap bodoh ini memang orang yang dikatakan orang yang sangat disukai orang yang tidak berakal budi. Tetapi orang yang berakal budi, hikmat yang daripada Tuhan, yang punya hikmat daripada Tuhan, yang punya akal budi dari Tuhan, mereka melakukan segala sesuatu itu baik adanya. Ya. Segala sesuatu di dalam pelayanan kita minta hikmat daripada Tuhan. Karena saya percaya bahwa kepandaian yang manusia punya itu terbatas, tetapi hikmat yang daripada Tuhan itu tidak pernah akan terbatas. Tuhan akan pimpin, Tuhan akan selalu menunjukkan sesuatu hal yang baik adanya. Ya, poin yang ketiga. Di sini saya diberkati seorang barang siapa gagal kalau tidak ada pertimbangan. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau nasihat banyak. Saudara, kadang kita mengandalkan kekuatan kita. Ini berbicara tentang berhikmat itu perlu belajar dari mendengar nasihat dari orang-orang yang lebih tua atau lebih senior atau yang lebih mengerti tentang hal-hal yang kita hadapi. Semakin kita banyak menerima nasihat baik, kalau kita menyikapinya dengan baik, maka akan terjadi sesuatu hal yang baik. Tetapi semakin kita menerima, kadang-kadang kita menerima hal nasihat yang baik, tapi kita tidak menghiraukan, akibatnya ya kita akan menerima sesuatu kegagalan yang luar biasa. Ya, kegagalan itu bukan berarti satu kesuksesan yang tertunda, tetapi kadang-kadang langkah kita mengambil langkah, kadang-kadang kita merasa aku ngini guys bener. Tetapi kadang-kadang kalau kita boleh menyikapi kembali bahwa kegagalan itu kadang-kadang kita kurang bisa menerima masukan-masukan dari orang, hanya kita merasa gagal. Ya, orang memberikan nasihat seperti ini, kadang-kadang kita menyikapi, kadang-kadang kita berperilaku, sekalian omong, begini dan begini. Tapi coba kita kembali. Kita sama-sama belajar. Ketika orang itu memberi nasihat, seperti Tuhan Yesus memberi nasihat pada murid-muridnya. Ketika murid-muridnya menghadapi kesulitan apapun, Tuhan pun tetap memberikan jalan keluar. Tuhan tetap memberikan kelegaan. Tuhan tetap menuntun jalan hidup murid-muridnya yang ada pada saat-saat itu. Ya. Ketika ombak badai yang menempah pada saat itu, Tuhan Yesus sedang beristirahat.
perahu yang ditempa ombak begitu luar biasa. Mereka menjerit. Tuhan, tidak peduli kah? Mungkin kita akan mati, akan menghadapi satu mara bahaya. Di dalam firman Tuhan itu, merasa ketakutan. Terus hanya katakan, di manakah imanmu? Ya, mungkin satu pertanyaan, kenapa Tuhan hanya katakan demikian? Satu pola pikir yang dihadapi murid-muridnya pada saat itu mungkin tidak ketemu titik temunya. Kalau kita merasa ketakutan, kenapa Tuhan mengatakan di manakah imanmu? Yang Tuhan ajarkan bahwa setiap kehidupan kita bijak dalam segala hal. Kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Saudara, pada saat ini kita boleh diberkati dengan sikap hidup yang baik, ya. Dan apa yang kita lakukan itu yang kita tuai. Oleh sebab itu lakukanlah segala sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir adalah berhikmat itu penting. Ya. Anak Tuhan itu harus pintar. Orang Kristen itu harus pintar. Jangan sampai dikatakan orang Kristen itu bodoh. Tetapi orang Kristen, orang-orang yang kenal di dalam nama Tuhan Yesus, orang yang di bawah bimbingan Tuhan Yesus itu harus punya hikmat yang luar biasa. Puji Tuhan. Kita boleh tetap bergemar, kita boleh tetap setia melakukan gemar di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, pada saat ini kami boleh bersyukur. Saat pagi hari ini Engkau telah memimpin kami sepanjang malam, boleh kami tidur, dan pagi hari ini boleh bangun kembali. Dan kami boleh tetap belajar, bergemar, kami tetap boleh melakukan kebenaran firman Allah. Jika kami melakukan sendiri, kami tidak akan mampu Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin kami terus, bimbing kami terus. Dan sebentar setiap kami yang sudah melakukan gemar, kami sudah membaca firman Tuhan, kami sudah mengutamakan Engkau lebih dari segalanya. Tuhan, kami mengutamakan Tuhan. Dan sebentar kami akan melakukan aktivitas di hari kami pagi hari ini. Tuhan, sertai lindungi, berkati setiap langkah hidup kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami, tapi satu perkara bahwa Tuhan menuntun kami, memberikan kami yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.